Memutarkan satu video dari Romo minggu lalu, Pak Damai, yang saya kira terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Sebentar saya akan share dari Romo dalam homili pada minggu biasa ke-24 minggu lalu. Nanti tolong diangkat, Pak. Tahu, tapi pasti tidak percaya dan menolak Yesus. Yang kedua, kita dengarkan hari ini pengakuan Petrus. Tahu, mulai mengenal dalam pengajaran dan juga seluruh karya-karya mujizat Yesus, mulai percaya, tetapi tidak mau ikut Yesus seperti yang dikehendaki Yesus, yaitu salib. Maka tadi dikatakan Petrus menegur dia dan Yesus supaya jangan sekali-kali terjadi, dan Petrus ditegur dengan keras, enyahlah iblis. Nah, keras sekali. Kalau tadi iblis beneran, ini manusia yang masih berhati iblis atau masih dipengaruhi oleh iblis. Sebab, nah ini sebabnya ini. Mengapa manusia bisa berhati seperti iblis kalau bukan memikirkan apa yang diberikan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, sudah mulai tahu siapa Yesus, sudah mulai sedikit percaya, tetapi menurut maunya masing-masing. Ada tapinya, banyak syaratnya. Saya mau ikut Yesus kalau titik-titik, kalaunya nggak sesuai dengan kita, selamat tinggal Yesus, goodbye. Itu yang dikatakan oleh Paus Fransiskus yang dinamakan sebagai part-time Christian. Orang Kristiani ya penggal waktu aja. Ya kalau minggu begini ikut ibadah, ini orang Kristiani ini. Senin sampai Sabtu kagak tahu siapa dia. Maka ternyata kita bisa menjadi orang-orang penggal waktu. Kalau urusan bisnis ya Yesus jangan ikut. Apa urusan jangan ikut di sini. Kalau itu kata urusan milih jodoh atau pasangan hidup ya Yesus jangan ikut. Nah kalau hari Minggu kedua, oke, ini tempatmu. Itu berarti part-time Christian. Maka Paus mengatakan kalau kita sungguh-sungguh ikut Yesus berarti Kristus selalu ada dalam pusat hidup kita, sehingga dia selalu hadir dalam segala sesuatu yang kita lakukan, apapun itu. We cannot be part-time Christian. If Christ is at the center of our lives, He is present in all we do. Dan pengakuan yang ketiga yang menarik adalah pengakuan dari kepala pasukan. Tidak kenal Yesus, tidak mengikuti sabdanya, pewartanya, tidak juga melihat mukjizatnya, tapi melihat matinya. Dikatakan begitu. Waktu kepala pasukan yang beri di hadapannya melihat matinya secara demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini putra Allah. Jadi tidak kenal Yesus, tetapi hidupnya pengakuan imannya orisinil ini, tidak terpengaruh macam-macam. Melihat matinya secara objektif lalu ini orang putra Allah. Maka saya terkasih, hari ini kita diingatkan bahwa iman dan perbuatan itu adalah satu kesatuan. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan kalau kita bersama-sama pada bulan ini juga mendalami kitab suci, kita juga diingatkan catatan dari surat Paulus kepada 2 Timotius bab 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah
bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, itu catatan Paulus ini penting. Mungkin tidak hafal kitab suci, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh melakukannya, itu jauh lebih bermakna. Lebih baik lagi apa? Ya kalau membaca, merenungkannya, dan melakukannya. Maka kemuritan itu berarti apa? Kita sungguh-sungguh mengenal. Dari mana? Kita mengenal dari mendalami kitab suci. Semakin mengenal, semakin mencintai, dan semakin mengikuti Yesus secara sungguh-sungguh dalam totalitas, bukan partai, tapi ikut Yesus sungguh-sungguh sepenuhnya dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Maka sebentar lagi kita mengatakan credo. Oke, aku percaya, baik, penting. Tapi moga-moga dengan menghayati apa yang kita imani itu, kita sampai pada credo, kredibel, menjadi orang-orang yang dapat dipercaya karena menghidup imannya, maka kita bisa dipercaya. Dan kalau begitu, maka kita bisa menjadi orang-orang yang berkontribusi, semakin terlibat dan menjadi berkat. Maka credo, kredibel, kontribusi itu satu kesatuan. Kalau di dalam arah dasar Kuswaragam Jakarta disebut sebagai Pak Damai. Ya, saya sudah memetik apa yang disampaikan oleh Romo dalam homili tadi. Maka saya coba paparkan apa yang hendaknya saya sampaikan. Nanti saya mohon supaya Pak Damai juga mengangkatnya lagi ya, presentasi saya. Oke, Pak Damai, sudah saya ini. Tolong diangkat. Oke. Ya, Bapak Ibu, seperti yang menjadi landasan tadi yang saya lihat dari renungan minggu lalu dari Katedral Jakarta, dikatakan bahwa kalau iman saja itu ya, saya bisa berikan ilustrasi seperti ini, Bapak Ibu. Ilustrasinya mungkin ini lebih sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Begini, apakah misalnya begini, cukup kamu sekolah saja, ya sekolah saja, tidak perlu pintar, tidak perlu mengerti apa-apa, yang penting kamu dapat ijazah, tidak punya skill tidak apa-apa, yang penting dapat ijazah saja. Nah ini juga sama, tidak perlu melakukan perbuatan, yang perlu beriman saja. Itu mirip seperti tadi. Tidak perlu kamu punya skill kalau kamu sekolah, kalau kamu kuliah, kalau kamu bekerja, tidak perlu kamu punya skill. Yang penting kamu punya ijazah saja. Nah, ini timpang, ya. Iman yang timpang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa memberi contoh seperti tadi. Orang tidak perlu punya skill, hanya cukup sekolah saja, yang penting dia dapat ijazah. Lalu, contoh lain. Sudahlah, ya. Yang penting itu menikah saja. Yang penting itu dari mulut ke mulut saja kamu bilang ke dia, aku cinta sama kamu. Sudah, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup menyatakan cinta. Ya, itu contoh sederhana. Apakah cukup dengan bibir saja saya mengatakan kepada si A, aku mencintaimu. Lalu setelah itu sudah selesai? Tidak seperti itu. Karena kata-kata itu tidak terlaksana, tidak terbukti dari ucapan. Ya. Kan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bisa dibaca dalam Ibrani, ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, sekarang, kalau itu dasar, lalu buktinya apa?
Ya, iman itu kan dasar. Ya, dasar dari segala sesuatu. Iya bukan? Lalu buktinya apa? Berarti kan harus ada bukti. Contoh sederhana tadi dalam kehidupan sehari-hari, aku mencintai kamu. Ya, misalnya si A dan B mereka saling pacaran, lalu si A mengatakan, aku mencintai kamu. Tapi mereka hanya dari mulut saja. Kira-kira apakah itu sesuatu yang cinta yang tulus? Oh bukan, itu hanya dari mulut saja. Besok-besok bisa berubah. Tapi kalau dia mengatakan aku mencintai kamu diikuti dengan perbuatan, misalnya, ya perbuatannya misalnya, ya datanglah mengunjungi rumahnya, datang bertemu bapak ibunya, atau memberikan sesuatu, ya, atau membahagiakan pasangannya, itu kan bukti. Jadi dasarnya cinta, buktinya itu ya bukti nyata, ya pemberian diri, ya itu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau iman itu hanya dasar, berarti kita harus ada bukti dong. Ya, tadi saya sudah mengutip Ibrani ya. Di situ Ibrani 12 ya. 12 ayat 1 ya. Kalau tidak salah. Sebentar saya buka dulu. Ibrani 12 ayat 1. Oke. Oke, ternyata Ibrani 12 ya. Sebentar Bapak Ibu, karena ini penting. Selama ini yang selalu didengungkan adalah cukup beriman saja, pasti selamat. Ya. Karena sudah ditebus oleh Yesus Kristus katanya. Ya. Tapi apakah hanya seperti itu? Semudah itukah? Nah, kalau hanya semudah itu, saya bisa mengatakan Yesus itu tidak perlu datang ke dunia ini. Karena hanya cukup beriman. Abraham sudah beriman kok. Ya, nabi-nabi terdahulu sudah beriman kok. Jadi, tidak perlu lagi Yesus datang. Mereka sudah beriman. Nah, jadi apakah hanya cukup beriman saja? Saya kira ini akan bertentangan dengan kitab suci. Ya, dan bertentangan dengan ajaran Yesus. Ya, mungkin ada orang mengatakan keselamatan adalah anugerah, kasih karunia, diberi dengan cuma-cuma. Ya, saya kasih contoh saja ya di kehidupan sehari-hari kita. Begini, misalnya pemerintah memberikan bantuan sosial secara cuma-cuma kepada masyarakat. Lalu kalau kita tidak datang ke tempat pembagian yang cuma-cuma itu, apakah kita dapat? Tidak dapatlah. Ya, diberikan cuma-cuma bantuan, beras 1 karung misalnya. Lalu orang atau masyarakat itu tidak datang ke tempat pembagian bantuan. Ya nggak mungkin dong dia datang ke rumahmu. Kalau dibagi di antara 1.000 orang misalnya, tidak mungkin dia datang ke rumahmu kasih beras 1 karung. Ya kan? Diberikan cuma-cuma ya kamu harus bertindak. Ya kan? Kamu harus bertindak, jalan atau bahkan naik angkot, naik mobil, naik motor, ambil beras itu. Meskipun kamu diberikan cuma-cuma, kamu harus ada tindakan. Nah, begitu juga keselamatan. Diberikan cuma-cuma, tapi kamu nggak bertindak apa-apa, ya itu namanya iman yang kosong. Ini, kamu diberi iman cuma-cuma, keselamatan cuma-cuma. Kamu tidak menanggapi. Ya sudah, Tuhan sudah memberikan. Kalau kamu tidak bertindak, tidak melakukan sesuatu, ya sudah. Berarti kamu tidak mendapatkan yang cuma-cuma itu. Atau contoh sederhana, dalam iman kita mengatakan Tuhan Allah memberikan keselamatan secara cuma-cuma. Pertanyaannya kenapa seluruh dunia bukan Katolik atau bukan Kristiani? Ya karena orang tidak menanggapi keselamatan itu secara cuma-cuma itu, tidak ditanggapi. Nah, lalu seperti apa keselamatan yang cuma-cuma itu? Harus ditanggapi. Harus ditanggapi dengan apa? Dengan iman. Ya, dengan iman. Oke? Dengan iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Sederhananya begini.
Kalau saya beriman pada Yesus, ya, pasti ada tindakan yang harus saya lakukan. Apa itu? Contoh, saya orang yang belum percaya Yesus. Ya. Lalu keselamatan yang cuma-cuma ini saya tanggapi. Kemudian saya beriman. Saya percaya Yesus Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi, Juru Selamat manusia. Apakah saya mengaku seperti itu, mengaku dengan mulutku dan hatiku? Oh, tidak bisa. Saya harus ada tindakan. Tindakannya apa? Setelah Yesus naik ke surga, perintahnya apa kepada para murid? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti saya harus ada tindakan selanjutnya apa? Saya datang ke gereja. Saya datang kepada pastor. Saya minta supaya saya dibaptis. Dan kalau dalam gereja Katolik, saya harus mengikuti masa katekumenat. Baru setelah itu saya dibaptis. Dibaptis inilah tindakan yang saya perbuat. Perbuatan yang saya lakukan setelah saya beriman. Apakah bisa dipisahkan? Tidak bisa. Kalau hanya beriman itu, ya, tadi Romo dalam video itu mengatakan, para setan-setan pun tahu Yesus itu Mesias, Juru Selamat, tapi tidak mengikutinya, tidak melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk mengikuti Yesus. Nah, maka sebab iman dan perbuatan adalah satu kesatuan, itu sama atau diumpamakan juga dalam kitab suci itu seperti tubuh kita yang tidak bisa hanya satu bagian saja. Maka dia harus ada satu kesatuan dengan tubuh dan nafas hidup kita. Maka ketika nafas hilang dari hidup kita, anggaplah nafas itu adalah iman dan tubuh itu perbuatan. Ketika salah satu hilang dari tubuh kita, dari diri kita, maka matilah kita. Contoh, anggaplah tadi saya katakan nafas itu iman, tubuh itu adalah perbuatan, maka kita pada hakikatnya mati. Kalau nafas hilang, iman hilang, ya mati. Perbuatan itu mati. Kalau perbuatan hilang, maka iman itu juga mati. Karena apa? Satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mungkin ada orang yang mengatakan, buat apa kita melakukan perbuatan baik? Tuhan Yesus sudah berjasa untuk kita. Keselamatan itu tidak dipengaruhi oleh jasa manusia. Oh, sorry dulu bro. Itu pemahamannya agak keliru, kurang tepat. Ya, justru karena kita sudah diselamatkan atas jasa Kristus, kita itu tahu diri. Tahu diri seperti apa? Karena kita tahu diri telah diselamatkan, maka kita upayakan apa yang kita lakukan sebagai orang merdeka. Ya, hendaklah hidup sebagai orang merdeka, bukan lagi orang yang diperbudak oleh dosa. Apakah kita setelah ditebus Yesus bebas berbuat sesuatu? Setelah beriman bebas berbuat sesuatu? Ini juga keliru. Maka dari itu tetap konsisten, ya. Diselamatkan oleh Yesus berarti kita hidup dalam kemerdekaan. Karena hidup dalam kemerdekaan, maka iman dan perbuatan kita itu harus sejalan. Namanya juga orang merdeka, ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, keselamatan, ya, prinsip dan konsepnya, ya, baik sebelum, pada waktu dan setelah kedatangan Yesus, Kristus menyelamatkan atau menawarkan keselamatan itu untuk semua orang. Ya. Maka dari itu, orang-orang yang hidup baik sebelum kedatangan Kristus, maka saat Kristus hidup maupun setelah kedatangan Kristus memperoleh grace, berkat. Ya. Memperoleh grace. Tetapi apakah selama hidup mereka, ya, mereka itu melakukan sesuatu kejahatan, ya, dan iman itu tidak mencerminkan sesuatu yang baik dari kehidupan mereka? Contoh, Abraham misalnya. Abraham dalam hidupnya, ya, itu sangat taat pada Allah. Imannya tidak hanya diwujudkan melalui ucapan-ucapan, tapi tindakan nyata, mempersembahkan anaknya, Bapak Ibu. Itu tindakan. Apakah Tuhan Allah ketika dengan Abraham mengatakan cukup kamu hanya beriman saja? Tidak. Imanmu harus diuji.
dari perbuatanmu. Maka dari itu, perbuatan itu tidak boleh dipisahkan dari iman. Seperti Romo katakan tadi, oh, hanya ini saja, hanya ini saja. Itu namanya cari gampang. Cari gampangnya, cari enaknya saja. Hanya berkata, percayalah kepada Yesus, kamu selamat. Kalau hanya mengutip 1 ayat 2 ayat dalam kitab suci, kata-kata seperti itu dan keluar dari konteks, maka akan keliru banyak hal. Maka harus dibaca dari kesatuannya. Tidak bisa dicopot-copot atau dipisah-pisah. Ya. Yang mengatakan keselamatan hanya iman saja, itu hanya mencopot dari perikop tertentu, mengabaikan perikop lain. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu, kita perlu bertanya, apakah kitab suci ini kontradiksi? Kenapa Yesus selalu mengatakan hendaklah kamu berbuah, mengutuk pohon ara yang tidak berbuah? Ya. Lalu pergilah, ya, dan hasilkanlah buah. Ya. Buat apa Yesus berkata seperti itu kalau kita hanya cukup beriman? Atau Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Atau Rasul Yakobus mengatakan dalam Yakobus 1:22, hendaklah kamu jadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Hendaklah kamu jadi pelaku firman. Ya kan? Hendaklah kamu jadi pelaku firman. Bukan hanya sekedar kamu mendengar saja dan kamu berkata amin. Amin itu kan setuju atau saya mengimani. Tapi hendaklah kamu jadi pelakunya. Artinya apa? Tidak terpisah. Kalau terpisah itu aneh. Seolah-olah kitab suci itu dimutilasi satu-satu. Si A dia maunya yang iman saja. Si B yang maunya perbuatan saja. Si C yang maunya ini saja. Sekali selamat tetap selamat. Nah, itu kan memutilasi kitab suci itu, mengambil yang dia enaknya saja. Bagi Katolik tidak demikian. Ada satu mata rantai yang tidak terpisah. Bahwa keselamatan diberikan cuma-cuma, harus ditanggapi dengan iman dan perbuatan. Ya. Selanjutnya, ya. Kita bisa lihat misalnya, ya. Kenapa harus seperti itu, Bapak Ibu? Ini berkaitan dengan ajaran yang mengatakan bahwa Allah itu Maha Kasih dan adil. Kalau Allah itu Maha Kasih dan adil, ya, maka setiap manusia diadili, ya, diadili sesuai dengan perbuatannya. Setelah memperoleh penebusan, setelah merdeka orang ini, manusia ini, lalu seharusnya dia melakukan perbuatan sebagai orang merdeka, bukan sebagai budak. Seandainya orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus ini masih hidup dalam perbudakan dosa, maka tidak mungkin Yesus itu berkali-kali mati di atas kayu salib untuk menebus kamu. Atau ada kata-kata, sekali Yesus dengan darahnya menyelamatkan, maka selamat. Itu juga ajarannya kurang tepat, Bapak Ibu. Itu artinya orang sewenang-wenangnya. Ya. Jadi kata-katanya seperti ini, Bapak Ibu, yang sering saya dengarkan. Yesus telah menebus kita sekali untuk selama-lamanya. Haleluya, saudara. Artinya apa? Akhirnya orang berpikir bahwa kalau hari ini saya berbuat jahat, itu Yesus sudah menebus 2000 tahun yang lalu. Kalau hari ini saya jadi koruptor, maka saya akan berpikir bahwa Yesus sudah menebus itu. Maka saya bebas melakukan apapun. Itu susah, saudara-saudaraku. Susah sekali. Kalau pemahamannya seperti itu. Itu artinya sudah dimerdekakan, tapi dia masuk ke dalam kehidupan perbudakan. Ya. Sudah dimerdekakan, tapi masih hidup dalam perbudakan. Itu namanya tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih sama Yesus. Mungkin ada yang bertanya, kan dia beriman. Oh, banyak orang beriman itu banyak kok jadi koruptor, jadi maling, ya, jadi pemerkosa. Pertanyaannya,
Kalau mereka beriman, kira-kira mereka-mereka yang melakukan itu, kira-kira Tuhan Allah itu adil nggak sih? Misalnya di dalam suatu pengadilan, misalnya mereka mati semua, lalu ada orang lain juga misalnya yang tidak melakukan perbuatan seperti mereka. Bagaimana kita memberi ciri-ciri Allah yang maha adil itu? Ya, kalau hanya beriman selamat, berarti kita semua lebih baik menjadi orang yang jahat aja, menjadi penjahat, puas-puasin diri di dunia ini, daripada masuk ke pengadilan terakhir kita sama-sama semua, baik orang yang tidak melakukan kejahatan maupun yang beriman saja tapi tidak berbuat jahat, tapi ada yang beriman tapi berbuat jahat. Lalu di mana ciri-ciri Allah yang maha adil di situ? Tidak ada. Kalau semua disamakan, bahwa semua masuk surga karena mereka semua beriman. Tidak seperti itu, saudara-saudaraku. Ya. Nah, kemudian kita bisa melihat ya, manusia itu ya diberikan free will. Ya. Diberikan free will. Tetapi ya, maka manusia itu bisa memilih. Ya. Berkata ya atau tidak untuk tawaran dari Tuhan terkait keselamatan yang cuma-cuma itu. Ya. Tapi apakah kalau orang itu menolak keselamatan itu tiba-tiba dalam waktu yang sama dia akan mati? Tidak juga. Sampai sekarang ini kan masih ada yang menolak Yesus, tapi tidak tiba-tiba dia mati. Karena apa? Allah memberikan free will, memberikan kemampuan kepada manusia untuk menanggapi iman itu atau keselamatan yang cuma-cuma itu. Tapi saya tidak membaca secara spesifik soal ini ya. Nah, kita juga bisa lihat misalnya dalam Injil itu banyak kata-kata itu yang harus dan perlu perbuatan ya, tidak hanya beriman. Contoh ada kata-kata kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu dan kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu. Begini saja contohnya, aku mengasihi sesamaku, tapi tidak ada wujud nyata yang terlihat. Ya itu bukan kasih namanya, itu hanya basa-basi namanya. Ya, oh aku mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, tetapi aku tidak pernah mengikuti ibadah. Aku tidak pernah berdoa. Berdoa dan ikut ibadah itu kan tindakan. Ya kan? Lalu segenap hati di situ gimana coba mewujudkannya? Lalu segenap pikiran. Jangankan memikirkan, Tuhan aja lupa. Bagaimana mewujudkan firman Allah ini kalau hanya di bibir dan basa-basi saja? Seperti mengasihi sesama tadi. Ya. Kita tahu 10 perintah Allah itu bukan hanya kata-kata yang ditempelkan begitu saja dan hanya diimani saja tanpa tindakan. Tidak. 10 perintah Allah itu mengajak kita bertindak, Bapak Ibu. Tapi mungkin ada yang berkata, itu kan kalau sudah beriman itu perbuatan itu hanya sekedar wujud iman saja, tidak perlu tidak terkait dengan keselamatan. Kalau tidak terkait dengan keselamatan Bapak Ibu, maka seperti yang saya katakan tadi, orang yang jadi koruptor, pembunuh, pemerkosa di dalam suatu pengadilan Tuhan, mereka bertiga ini hadir. Lalu ada orang yang beriman, lalu perbuatannya baik, tapi ada sedikit dia melakukan kejahatan. Misalnya dia mencuri pisang. Kalau semuanya dimasukkan ke surga oleh Tuhan, ini menjadi pertanyaan besar buat kita. Kok bisa? Kok bisa semua masuk surga? Yang jadi koruptor, jadi pemerkosa, ya, dan yang mencuri pisang tadi. Tapi mencuri pisang di sini alasan dia cukup kuat misalnya. Benar-benar dia tidak punya sama sekali makanan lagi. Kalau enggak dia mati. Lalu dia terpaksa mencuri. Nah sekarang kalau kita hadapkan dengan Allah yang maha adil,
Di mana keadilan Allah kalau semua pemerkosa tapi beriman, semua koruptor beriman, pencuri beriman, tapi mereka masuk surga. Begitu juga orang yang beriman, tapi perbuatannya ada sedikit yang tidak baik. Nah, ini bertentangan. Nah, sama dengan 10 perintah Allah juga. Itu bukan hanya sekedar kata-kata, oh kamu imani saja, lalu perbuatanmu melenceng. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam iman kita, ya, suatu perbuatan itu harus berkaitan dengan 3 hal. Ya. Tentunya iman dan perbuatan itu yang saya katakan tadi satu ya dan tidak terpisahkan, maka itu harus menunjukkan 3 hal. Yaitu di dalam iman dan perbuatan kita itu harus ada yang namanya tujuan, maksud atau moral intention yang baik. Ya. Juga harus ada situasi dan juga objek moral. Jadi tidak hanya sekedar beriman saja. Setan beriman juga, tapi tidak mengikutinya. Ya, iman itu dasar, Bapak Ibu, dasar. Dasar, itu kata Ibrani, ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita imani. Nah, sekarang kalau itu dasar lalu buktinya apa? Nah, itu tadi saya sudah beritahu. Ya. Maka dari itu, ya, kita bisa lihat, ya, di dalam kitab suci, ajaran Yesus itu tidak pernah meniadakan perbuatan, Bapak Ibu. Saya bisa menjamin seluruh isi Injil itu tidak bertentangan satu sama lain, tetapi akan bertentangan ketika orang hanya mencomot satu saja yang dia mau. Si A maunya hanya beriman saja, si B hanya maunya perbuatan saja, si C maunya pokoknya sekali selamat kamu selamat, sudah. Besok-besok kamu berbuat apa saja, kamu sudah ditebus Yesus 2000 tahun yang lalu. Oh, ini keliru. 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 Ya. Nah, Matius 7 ayat 19 misalnya sampai 23. Yesus mengatakan bahwa kita itu dilihat dari buahnya. Buahnya. Dari buahnya lah kita mengenal mereka. Maka dikatakan, pada hari terakhir bukan hanya yang berseru-seru Tuhan, Tuhan kepada Yesus yang selamat, tetapi juga yang melakukan kehendak Bapa. Itu artinya Yesus tidak pernah mengatakan, oh kamu hanya perlu Tuhan pada Yesus saja, beribadah, kamu mengakui Yesus Tuhan Juru Selamatmu, maka kamu selamat. Tidak. Bahkan Yesus mengajarkan, dikatakan bahwa tidak hanya orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang diselamatkan, tapi dia juga harus melakukan. Bahkan dikatakan dalam Matius 7 ini Bapak Ibu, ada orang nanti yang bertanya, Tuhan kami melakukan mujizat demi namamu dan mengusir setan demi namamu. Apa kata Tuhan? Enyalah daripadaku kamu semua pembuat kejahatan. Itu artinya apa Bapak Ibu? Keselamatan terkait dengan iman dan perbuatan. Tidak hanya iman. Kalau hanya iman, Yesus mengatakan hanya cukup yang orang berkata Tuhan, Tuhan cukup selamat. Ya. Kemudian Matius 25 misalnya juga kita bisa memberi contoh. Matius 25 itu Bapak Ibu, itu adalah perikopnya penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir. Mungkin ada orang mengatakan, itu kan pemateri hanya mengutip yang dia mau saja. Oh tidak Bapak Ibu. Coba Anda baca secara holistik dan keseluruhan kitab suci itu, supaya tidak tabrak satu sama lain.
Justru yang kalian lakukan itu menabrakkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, atau kitab yang satu dengan kitab yang lain. Dan kalau Katolik melihat secara holistik. Sehingga apa? Tidak ada satupun yang tabrak satu sama lain. Contoh, Matius 25 ini mengatakan, ketika pengadilan terakhir, ya, orang-orang beriman itu dikumpulkan dari seluruh dunia. Lalu dikatakan, Yesus memisahkan dan memberi mereka nama, label, ya, label. Yang satu labelnya domba, yang satu labelnya kambing. Perbedaan mereka apa? Domba itu beriman dan melakukan. Kambing beriman tapi tidak melakukan. Apa yang ditanyakan dalam pengadilan itu? Yesus bertanya, apa yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina, kamu sudah melakukannya untuk aku. Domba sudah melakukan, maka dia aman. Dia tidak hanya beriman. Lalu yang dilabeli kambing, itu dia hanya beriman, tapi dia tidak melakukan. Maka apa yang terjadi? Tuhan akan mengatakan kepada kambing-kambing itu, ya, yang tidak melakukan apa-apa, hanya beriman saja, masuklah kamu ke tempat yang paling gelap, di sana ada kertak gigi. Ya. Lalu dikatakan kepada domba-domba yang melakukan, bukan hanya beriman tapi melakukan, masuklah kamu ke dalam kerajaan yang sudah disediakan untuk kamu. Artinya apa? Yesus tidak pernah mengajarkan cukup beriman. Injil tidak pernah mengatakan cukup beriman. Kalau ada yang mengutip 1-2 ayat, berarti dia itu menabrakkan ayat yang lain. Dan akan terjadi kontradiksi, Bapak Ibu. Kalau Bapak-Bapak, ya, yang sudah belajar sekolah tinggi teologi, sekolah tinggi filsafat, cobalah berpikir secara jernih, membaca kitab suci itu secara lurus. Jangan hanya mengutip yang kamu mau saja. Jangan hanya mengambil yang kamu suka saja, lalu yang lain dibuang. Karena apa? Sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita menganalisa, contoh, ada kelompok yang mengatakan cukup beriman. Kalau kita menganalisa kitab suci secara keseluruhan, itu nabrak Bapak Ibu. Kitab suci yang lain nabrak yang lain. Yang punya dia nabrak kitab suci yang lain. Jadi itu artinya, itu bukan kebenaran. Itu pembenaran, bukan kebenaran. Kemudian, saya agak percepat. Dalam Wahyu juga Bapak Ibu. Wahyu 22 ayat 6 sampai 12. Dikatakan di Wahyu itu adalah tentang kedatangan Tuhan. Bahkan di sana ada kata-kata yang sangat keras di situ. Menurut perbuatannya. Sekarang, apakah ayat dalam kitab Wahyu 22 ini tabrak dengan apa yang diyakini saudara kita yang katanya hanya beriman saja cukup? Tabrak, Bapak Ibu. Nabrak itu. Lah Yesus di sini mengatakan dia akan menghakimi sesuai perbuatan. Saudara kita yang lain mengatakan cukup beriman. Orang Katolik mengatakan, oh tidak cukup. Iman dan perbuatan itu harus bersama-sama. Lalu mana yang paling benar? Logika sederhana aja Bapak Ibu, logika sederhana nih. Wahyu 22 mengatakan Yesus datang menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Lalu kalau ada yang mengatakan, keselamatan itu tidak terkait dengan perbuatan. Loh, kenapa Yesus harus menghakimi dengan perbuatan kalau hanya iman saja? Yesus tinggal datang, tidak perlu menghakimi lagi. Tidak perlu mengadili lagi Bapak Ibu. Kalau hanya beriman, cukup Yesus menunggu di surga, kita masuk surga semua. Kalau hanya beriman. Tidak perlu Yesus datang kedua kali. Kalau tidak ada penghakiman. Kalau perbuatan tidak terkait dengan keselamatan, tidak perlu penghakiman. Perlunya adalah Yesus di sana menunggu kita semua masuk surga karena kita sudah beriman. Tidak perlu lagi penghakiman.
Maka konsekuensinya, kalau dikatakan hanya beriman, berarti tidak perlu ada penghakiman lagi. Karena semua pastinya akan selamat. Siapa lagi yang dihakimi coba? Kita semua beriman selamat, buat apa dihakimi? Dia bisa menghakimi lagi. Kalau perbuatan tidak terkait dengan keselamatan. Dan hanya cukup beriman. Maka kitab suci semua seperti, mohon maaf kata-kata saya kasar, kitab suci seolah-olah diperkosa jadinya, dimutilasi, ya, dimutilasi. Kalau hanya iman Bapak Ibu, saya katakan sekali lagi, Yesus tidak perlu datang kedua kalinya. Kalau hanya iman saja, karena semua ketika kita mati sudah pasti selamat, maka Yesus tidak perlu menghakimi. Konsekuensinya seperti itu. Karena iman dan perbuatan itu harus bersamaan, maka Yesus perlu menghakimi, perlu datang kedua kalinya. Nah, selain Wahyu 22, Matius 19, Yesus memberi contoh, Bapak Ibu. Ketika ada seorang muda bertanya pada Yesus. Orang muda ini sudah melakukan semua perintah Allah, Bapak Ibu. 10 perintah Allah sudah dilakukan. Silakan nanti dibaca. 10 perintah Allah semua sudah dilakukan, sudah ditaati. Lalu apa yang dia belum lakukan? Yang belum dia lakukan adalah perbuatan baik kepada sesama. Ya. Silakan nanti Bapak Ibu membaca kitab sucinya. Saya persilakan. Saya tidak baca semua di sini. Orang muda itu bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya masuk ke dalam surga?" Kata Yesus kepadanya, "Ya, apakah kamu sudah melakukan seluruh hukum Taurat?" Anak muda itu mengatakan, "Saya sudah melakukannya sejak masa kecilku." Apa kata Yesus? Ada satu yang kamu belum lakukan. Jualah semua milikmu dan bagikanlah itu kepada orang miskin. Bapak Ibu, sekali lagi saya dalam Injil ya, dan dalam seluruh kitab Alkitab itu tidak ada yang mengajarkan itu hanya iman saja selamat. Tidak ada. Mohon maaf kepada saudara-saudaraku, itu tidak ada ajaran itu, ya. Kalau sudah ada ajaran itu, sesungguhnya konsekuensinya adalah bahwa tidak ada lagi penghakiman. Yesus tidak perlu datang kedua kali. Karena hanya beriman saja sudah selamat, kan? Tidak perlu lagi dia datang menghakimi. Tidak perlu lagi dia datang untuk menjemput kita. Lalu tidak perlu lagi kitab suci berbicara tentang penghakiman. Nah, tadi saya sudah kasih contoh ketika ada seorang pemuda di dalam Matius 19 itu bertanya apa yang harus dilakukan supaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dia sudah melakukan 10 perintah Allah, hanya satu kata Yesus, apa? Berbuat baik. Ya. Lalu juga ada di dalam kitab suci memberi kita contoh, misalnya adalah perikop tentang perjamuan kawin, Bapak Ibu. Saya ceritakan singkat saja. Perjamuan kawin itu bercerita bahwa seorang raja itu mengundang orang-orang untuk datang ke suatu pesta. Ya. Lalu ada orang yang tidak berpakaian pesta. Ya. Nah, ini adalah perumpamaan bagaimana Tuhan Allah menyambut kita orang beriman. Ya. Kita sudah beriman. Ya, kita diundang semua. Tapi benarkah kita sudah berpakaian pesta yang adalah wujud atau setelah kita beriman, benarkah kita sudah mewujudkan iman itu? Maka dikatakan dalam kisah itu, orang yang tidak berpakaian pesta itu disuruh keluar. Ya. Dan itu gambaran-gambaran yang diberikan oleh Yesus dalam Injil. Saya kurang tahu bagaimana menafsir kitab suci yang disampaikan saudara-saudara kita sehingga bisa memutilasi, ya. Mohon maaf ini kata-katanya agak kasar, memutilasi ayat-ayat itu sehingga ada ajaran yang hanya iman saja cukup. Ya. Padahal Yesus tidak pernah memisah-misahkan itu. Kemudian saya lanjutkan. Ya, di dalam Efesus sendiri ya sering digunakan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu.
memang kalau Rasul Paulus hidup pada zaman sekarang, itu saya kira pasti dia sedih sekali. Karena apa? Seringkali kitab, ya, surat-surat Rasul Paulus itu yang disalahpahami. Suka sekali disalahpahami atau ditafsirkan secara keliru. Sehingga seolah-olah apa yang disampaikan Rasul Paulus itu bertentangan yang disampaikan oleh Yakobus, bertentangan yang disampaikan oleh Yesus. Padahal tidak, Bapak Ibu, sebenarnya tidak. Karena apa? Rasul Paulus juga mengatakan bahwa keselamatan itu kasih karunia. It's okay. Tapi sudah ditawarkan, sudah diberikan cuma-cuma. Saya tadi kasih contoh, Bapak Ibu, ya. Bantuan tadi saya kasih contoh. Tapi harus ditanggapi. Maka dari itu tidak ada satupun yang bertentangan dalam kitab suci itu kalau kita mengajarkannya secara holistik. Maka Rasul Paulus pun dalam surat-suratnya itu mengajak semua orang, ya, untuk mengerjakan keselamatan itu. Ya, tetapi kalau kita hanya mencomot sebagian suratnya, ya, ada sebagian suratnya yang menekankan iman, lalu apa yang terjadi dengan suratnya yang lain? Kontradiktif pastinya. Ya. Jadi Rasul Paulus pun tidak pernah mengatakan cukup kamu beriman dan selamat. Tidak. Hanya orang yang menafsirkan surat-surat itu secara serampangan yang membuat itu. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu? Seperti saya bilang tadi, kitab suci itu seolah-olah saling tabrak satu sama lain, saling kontradiktif satu sama lain. Dan itu kerjanya orang-orang yang tadi itu, yang cari gampangnya saja. Nah, saya mau mengatakan begini, begitu murahnya penebusan Yesus kalau beriman saja cukup selamat. Begitu murahnya penebusan Yesus itu, murah sekali. Maka juga betapa murahnya orang yang menerima keselamatan itu yang mengatakan cukup beriman saja tapi perbuatannya tidak menunjukkan apa-apa. Dan justru itu menabrak kitab suci dan itu memutilasi, ya, bahkan seluruh kitab suci itu dalam Alkitab itu tidak pernah mengatakan kepada kita bahwa keselamatan itu cukup beriman saja. Ya. Nah, saya lanjutkan. Di sini kita bisa melihat juga, ya, dalam Galatia, misalnya, ya, Galatia 5 itu buah-buah roh, Bapak Ibu. Di situ ada buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Bapak Ibu, ini tidak sekedar kata-kata loh, Bapak Ibu. Tidak sekedar kata-kata. Ini harus dilakukan. Ya kan? Tapi saya sekali lagi mohon maaf kalau saya menyinggung lagi, ya, Bapak Martin Luther dalam hal ini. Karena dalam terjemahannya, dalam bahasa Jerman lah, yang ada penambahan kata iman saja. Contoh, dalam Roma 3 ayat 28, dalam terjemahan Bapak Martin Luther, itu ada penambahan kata saja. Karena iman saja. Ya. Terjemahannya seperti ini, dalam bahasa asli dari bahasa Yunaninya, ya. Dikatakan kami berpendapat maka karena iman manusia dibenarkan, tidak dengan perbuatan atau dengan hukum Taurat. Nah, ini seringkali disalahpahami, apalagi ditambahkan dengan kata saja. Ya. Padahal perbandingan di sini bukan perbuatan yang dilakukan oleh pengikut Yesus, tapi perbandingannya adalah orang yang melakukan hukum Taurat. Contoh tadi, pemuda yang bertanya pada Yesus, saya sudah melakukan hukum Taurat, Yesus, lalu apa yang kurang? Nah, itu sebenarnya. Tapi orang yang menerjemahkan ini secara salah mengatakan tidak perlu perbuatan-perbuatan. Hanya cukup iman saja katanya. Ya. Nah, kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia, ya, di Roma 3 ayat 28 itu, yang tidak ada kata saja itu, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Benar kok, tadi sesuai kok ketika Yesus
ketika pemuda itu datang kepada Yesus dan bertanya, apa yang saya lakukan untuk bisa masuk surga? Dia tadi kan melakukan 10 hukum Taurat. Ya, itu artinya dia beriman. Ya kan? Berarti apa? Ada perbuatan, ya. Tidak hanya dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, atau tidak karena beriman pada hukum Taurat saja, yang juga kita imani sebagai 10 perintah Allah. Nah, saya percepat. Ya, ini tadi yang saya bilang, terjemahan Martin Luther. Ini bukan saya menyalahkan beliau, tetapi orang-orang yang sekarang ini memanfaatkan ini untuk dijadikan sebagai bahan yang mengatakan bahwa cukup iman saja. Nah, ini terjemahan bahasa Jerman, ditambahkan kata allein pada Roma 3 ayat 28 tadi. Allein itu bahasa Inggris alone, ya, hanya iman saja. Saya tidak memperdalam ini, hanya untuk menunjukkan saja. Ya, Rasul Paulus juga dalam berbagai suratnya, Bapak Ibu, saya percepat saja, tidak pernah mengatakan cukup beriman. Jika demikian, maka dia menabrak surat-suratnya yang lain. Ya, dia menabrak surat-suratnya yang lain. Maka tidak ada yang namanya iman saja itu. Ya. Ya, ini Rasul Paulus sebenarnya ketika kita bahas konteks Roma 3 ayat 21 sampai 31 itu perbandingannya adalah amal Yahudi dalam melakukan hukum Taurat dan amal Kristiani. Maka Rasul Paulus menyimpulkan bahwa amal Yahudi tidak menyelamatkan jika bukan dalam iman kepada Kristus. Ya, berarti harus dalam iman kepada Kristuslah kita melakukan hukum Taurat itu. Maka kita kan meyakini 10 hukum Taurat, 10 perintah Allah atau 10 ketetapan Tuhan itu. Ya, tapi di dalam iman kepada Kristus sehingga berbuah. Maka masih banyak lagi hal-hal yang lain di mana Rasul Paulus mengatakan iman dan perbuatan itu harus dikerjakan. Lebih-lebih lagi, tadi saya sudah mengutip, Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat 22. Di sini dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi kalau kamu hanya beriman saja, ya, hanya jadi pendengar saja, tidak melakukan, tidak jadi pelaku firman, itu menipu diri, kata Yakobus. Ya, dan maka dari itu di presentasi saya mengatakan bahwa iman Kristiani yang nol dengan perbuatan itu adalah iman yang kosong, iman yang tidak bermanfaat untuk menunjukkan, ya, apa yang dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 22 itu yang mengatakan hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar, ya. Baik, sampai di situ dulu Pak Damai, terima kasih. Presentasi lagi untuk saudaraku Bro Lucifer, silakan Bro. Monggo Bro. Tahan ya Bapak Suto. Silakan. Baik. Oke, suara saya kedengaran? Siap. Oke, siap. Oke, baik. Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Jadi saya mungkin hanya memberikan beberapa penekanan yang ini, cuman jadi gini, jadi kalau kita pelajari memang kalau kita membaca kitab suci kita ini memberikan contoh-contoh, ya, contoh-contoh bagaimana beriman, dan beriman itu bukanlah sesuatu yang hanya diterima begitu saja, harus dilakukan. Ada contoh yang kita bisa ambil, misalnya bagaimana ketika di gereja perdana itu, orang-orang yang beriman setelah para rasul itu, mereka begitu percaya akan pengajaran dari para rasul, kemudian mereka mengorbankan jiwanya, mereka mengorbankan badannya, bahkan sampai harus dicabik-cabik sama singa ataupun dibakar dengan obor di kota Roma. Mereka benar-benar menjalankan apa yang mereka percayai, apa yang mereka lakukan. Mereka hidup bersama dalam satu komunitas, ya kan? Dalam satu komunitas Kristen. Sehingga ada
sejarawan kuno yang mengatakan bahwa ketika mereka melihat bagaimana penyiksaan yang begitu besar yang dilakukan di kota Roma ini, ada penulis bukan Kristen yang mengatakan bahwa darah para orang Kristen ini, menyuburkan pertumbuhan iman. Dan ketika orang Kristen jumlahnya bertambah banyak di dalam kota Roma, bahkan hampir seluruh kota Roma itu nyala, mereka mengatakan bahwa ini lilin-lilin orang Kristen ini akhirnya menerangi kota Roma yang gelap ini. Jadi kita bayangkan bagaimana umat-umat Kristen perdana itu begitu percaya dan menjalankan iman-iman Kristen ini. Kekristenan awal itu tidak datang dengan pedang, tidak datang dengan pemaksaan. Bahkan mereka hidup dalam penindasan. Dan itu sejarah-sejarah kuno menceritakan hal-hal itu. Jadi kita patut untuk mengikuti ini. Kemudian kalau kita baca ya, sebetulnya dalam surat Yakobus 2:20 itu kata-katanya sangat keras ya, saudara-saudaraku. Mari saya bacakan. Yakobus 2:20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi saudara-saudaraku, ingatlah Santo Yakobus sudah menuliskan bahwa yang mengatakan iman tanpa perbuatan adalah bebal. Saudara-saudaraku, kemudian kita akan melihat lagi bagaimana tokoh lain lagi, tokoh yang sangat istimewa di dalam gereja Katolik, itu adalah Bunda Maria. Nah, Bunda Maria ini sangat istimewa karena dia percaya, bahkan dia menyerahkan ketika malaikat Gabriel datang, dia mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Apa yang dia terima dengan kondisi itu, seorang perawan yang belum menikah, katakanlah dia baru bertunangan, tetapi dia menerima konsekuensi bahwa saya hamil. Nah, dan dia menjalankan itu. Apa yang dia, kemudian pada akhir-akhirnya di situ dituliskan dia menerimanya semua itu dan menyimpan dalam hatinya. Apa artinya ini? Kemudian kita beralih lagi kepada perjanjian lama. Di sana ada lagi satu tokoh contoh kita, yaitu Abraham. Abraham begitu percaya dan dia ketika Tuhan mengatakan pergilah kamu ke negeri yang aku janjikan, dia meninggalkan semuanya itu, dia percaya, tetapi dia menjalankan. Dia tidak hanya mengatakan ya Tuhan saya percaya, tetapi dia pergi mengikuti arahan itu meskipun dalam perjalanan begitu banyak sehingga dapat saya katakan demikian bahwa kita taat kepada firman Tuhan atau karena yang mengatakan itu adalah Tuhan sendiri. Iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang sungguh-sungguh dihidupi. Itu dimulai dari kita menerima pertobatan dan baptisan. Kemudian pertobatan itu nggak hanya sekali. Kita manusia berdosa. Kita harus selalu untuk melakukan pertobatan sepanjang hidup kita. Gereja Katolik menyiapkan sarana itu, namanya sakramen tobat. Kita harus melakukan pengakuan dosa, ya kan? Kemudian iman itu harus, karena dalam gereja Katolik dikatakan bahwa sekurang-kurangnya 1 tahun sekali kita melakukan pengakuan dosa. Jadi Bapak Ibu, lakukanlah pengakuan dosa sekali dalam setahun, minimum. Itu gereja Katolik sudah mengajarkan. Sebaiknya lakukan pengakuan dosa secara rutin. Kemudian iman itu harus dihidupi dengan doa, permenungan akan sabda Tuhan secara pribadi maupun dalam kesamaan. Kemudian iman yang sungguh-sungguh yang harus dihidupi itu dimulai dari apa? Dimulai dari baptisan. Saat ini kita mulai mendengar bahwa orang mengatakan bahwa tidak perlu gereja, tidak perlu baptisan, yang penting percaya kepada Tuhan Yesus. Silakan Bro Ivan. Monggo Bro Ivan. Silakan Bro. Ya, terima kasih. Ya, saya kira tadi contoh sudah ideal ya untuk yang dikatakan oleh Bro Umat Bodoh tadi ya. Artinya apa? Di situ ada perbuatan dan perbuatan itu adalah mengejawantahkan kasih ya. Memang kalau kita lihat dengan jernih, 2 hukum kasih itu mensyaratkan perbuatan. Artinya apa?
jika Anda tidak berbuat kasih, maka sama dengan tidak menjalankan hukum kasih. Jadi perbuatan kasih itu berdasarkan hukum kasih, itu adalah wajib. Karena Yesus sendiri mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu ya, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu. Di sini kalau kita elaborasi, di sini ada iman, tetapi juga ada penyembahan. Kalau kita lihat, bahwa di sini dituntut segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Jadi ada penyembahan juga di sini. Artinya ada perbuatan juga yang harus kamu lakukan untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan Allahmu itu. Dan hukum yang kedua itu lebih jelas lagi. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tadi teman-teman sudah memberikan banyak contoh sekali. Bahwa dengan berbuat kasih, itu perintah langsung. Dan itu wajib hukumnya. Nah, saya kembali lagi tadi, bahwa jika seandainya kita benar-benar hanya berpatokan kepada doktrin sola fide, maka memang mau tidak mau konsekuensinya kita akan menerima sekali selamat tetap selamat. Sayangnya ini tidak diakomodir oleh kitab suci. Setelah kita dibaptis, maka pertanyaannya muncul, apakah kita bisa hidup seperti sebelum saat kita dibaptis? Sebelum kita dibaptis, kita mungkin bergelimangan dosa. Nah, sesudah dibaptis, kalau kita bergelimangan dosa, apa bedanya antara kita sebelum dan sesudah? Dan kalau kita sudah bergelimang dosa setelah dibaptis, pertanyaannya, apakah kita butuh pertobatan? Tetapi kalau kita berpijak pada hanya iman saja yang berkonsekuensi kepada sekali selamat tetap selamat, maka walaupun kita berdosa entah seberapapun buruknya, kita tidak butuh pertobatan lagi. Karena tadi, sekali selamat tetap selamat. Dan ini jelas nyata-nyata bertentangan ya dengan isi kitab suci. Bahkan kalau kita melihat Rasul Paulus yang sedemikian luar biasa, dia pun masih butuh melatih dirinya. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 9, pasal ayat 27, itu Rasul Paulus mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Lihat ini, Rasul Paulus yang memiliki iman yang sangat luar biasa, dan dia mewartakan Injil, tetapi dia pun tidak melepaskan diri untuk melatih tubuh. Artinya, dia melatih perbuatan dan pelaksanaan hukum Tuhan. Jadi ada perbuatan yang juga Rasul Paulus lakukan, supaya apa? Jangan itu tadi. Saya seorang rasul besar, misalnya, mewartakan Injil, ya sudah, saya tidak perlu lagi berbuat kasih. Rasul Paulus tidak demikian. Dia mengatakan dia tetap melatih tubuhnya untuk menguasainya. Dalam arti kata, perbuatan itu tetap harus dia lakukan. Sebab apa? Jangan-jangan nanti kalau tidak seperti itu, justru saya malah ditolak. Ya? Nah, kalau kita melihat juga para rasul, seperti kita bisa lihat di beberapa ayat, Yohanes 13:34 atau 1 Yohanes 3:23, itu semua berbicara tentang perbuatan kasih. Dan Yesus memerintahkan itu. Aku memberikan kamu perintah yang baru, kasihilah kamu seorang dengan yang lain. Nah, bagaimana ini diejawantahkan? Hanya bisa melalui perbuatan. Kalau kita hanya meyakini, oke, saya meyakini, mengimani, kasihilah sesama manusia. Sebatas di itu selesai, kemudian tidak diejawantahkan dalam perbuatan, maka itu yang dikatakan oleh Rasul Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata dengan konsekuensi ajaran itu, sola fide, itu berdampak sangat luar biasa. Dan lumrah bahwa akhirnya kita pun juga tidak akhirnya juga menolak yang namanya mendoakan orang yang sudah meninggal, mendoakan saudara-saudara Kristen kita yang sudah meninggal, yang oleh iman Katolik berada dalam api penyucian. Ini semua terkait. Jadi begitu kita meyakini satu doktrin sola fide, maka semuanya akan berkait. Jadi rentetannya itu runut. Ibaratnya kita katakan efek domino itu jelas sekali. Nah, secara gampang sebenarnya kalau kita mau membuat suatu kesimpulan, maka sebenarnya kita diajarkan pertama bertobat dan terima kasih karunia. Wujudnya apa? Baptisan. Itu wujudnya. Kita menjadi
sama dengan Kristus melalui baptisan. Kita mengambil bagian dalam kebangkitan Kristus melalui baptisan. Itulah iman kita mula-mula kita nyatakan di situ. Dalam perbuatan menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah sesudah itu, apakah selesai? Kita tidak butuh yang lain? Tidak. Kita masih dituntut untuk hidup kudus. Kalau kita lihat di 1 Petrus 1:17, itu malah sangat luar biasa sekali. Di situ Petrus mengatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Di sini dia katakan jelas sekali, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Artinya apa? Itu tadi. Perbuatan kasih yang mencerminkan kita sebagai anak-anak Allah, itu adalah ciri yang harus memang kita perlihatkan kepada dunia. Nah, setelah hidup kudus, apakah selesai? Tidak. Kita masih harus bersosialisasi dalam bentuk melaksanakan hukum kasih itu. Kita bisa hidup kudus saja sesuai dengan pribadi kita. Kita hidup di belantara, terpencil di sana, tanpa harus memperdulikan apapun juga. Ya sudah, ini kan sudah selesai nih. Sudah iman sudah ada, sudah hidup kudus, selesai. Tidak. Di situ masih dituntut lagi. Anda harus mengasihi sesama manusia. Artinya ada sosial, ada dimensi sosial yang harus kamu jalani. Dan dalam menjalani dimensi sosial itu, Anda harus melakukan perbuatan kasih. Dan ini perintah oleh Tuhan Yesus sendiri. Pada saat kita hanya berhenti pada sola fide saja, maka secara tidak langsung sebenarnya kita mau mengabaikan perintah ini. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama, ya, perlu kita perhatikan bersama. Bahwa kita tidak cukup hanya saja pada iman, tetapi kita butuh menghidupi iman itu dengan hidup kudus dan juga mengasihi sesama. Nah, mungkin saja ataupun ada iman ataupun pengajaran lain yang mengatakan bahwa bagaimana dengan mereka yang tidak mengenal Allah, ya, atau ateis misalnya, tadi kalau di chat itu ada ditanya, bagaimana dengan mereka yang chat tetapi memang hidup melaksanakan perbuatan kasih? Apakah mereka juga diselamatkan? Maka jawabannya tidak. Mengapa? Dia tidak memiliki iman yang diperintahkan dalam perintah pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Bagaimana orang ateis yang tidak menjalankan perintah pertama, perintah hukum kasih yang pertama, sementara dia hanya menjalankan hukum kasih yang kedua, bisa dinyatakan selamat? Jelas tidak. Karena apa? Ada dua hukum yang harus kita harus lakukan, kita harus ikuti, kita harus laksanakan. Nah, bagaimana dengan mereka yang kemudian melakukan perbuatan baik, perbuatan kasih, juga meyakini, mengklaim diri menyembah Allah Sang Pencipta? Apakah mereka juga bisa selamat? Nah, kita muncul lagi pertanyaan berikutnya dari kita. Apakah Allah yang Anda sembah adalah Dia yang mengutus firman menjadi juru selamat kita? Kalau tidak, maka Anda tidak memenuhi hukum yang pertama. Mengapa? Hukum pertama dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya jika Anda menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka Anda tidak memenuhi hukum kasih yang pertama ini. Walaupun Anda meyakini, Anda mengklaim diri menyembah Sang Pencipta. Ini sangat jelas sekali. Dalam karya keselamatan, firman Allah yang menjadi manusia, itu tidak bisa direduksi hanya oleh perbuatan kasih dan klaim bahwa saya juga menyembah Tuhan Sang Pencipta. Makanya sering dikatakan oleh Rasul Paulus sendiri, apabila ada orang lain atau ada siapapun, bahkan malaikat pun memberitakan Injil yang lain atau memberitakan Yesus yang lain, Kristus yang lain, maka terkutuklah dia. Jadi kita harus benar pada posisi pertama iman, kita menerima Yesus Kristus, kita dibaptis, kemudian kita berusaha hidup, menghidupi firman itu, menghidupi iman dengan kehidupan kita,
tetapi juga berinteraksi sosial. Di samping mengejawantahkan iman itu dalam bentuk penyembahan yang oleh Alkitab dikatakan dalam roh dan kebenaran. Permasalahannya memang kita tidak ketemukan seperti apa sih penyembahan dalam roh dan kebenaran itu. Kita tidak temukan detailnya itu seperti apa. Nah, inilah oleh Katolik kita membutuhkan yang namanya tradisi suci tadi. Karena apa? Para rasul melakukan itu. Tetapi apa yang mereka lakukan itu tidak tertulis secara detail dalam kitab suci. Tetapi apa yang mereka lakukan itu dicontohi, diikuti oleh para bapak apostolik, para bapak gereja, dan diteruskan terus sampai dengan kita saat ini. Sehingga kita bisa meyakini bahwa apa yang kita lakukan dalam penyembahan kepada Allah itu bisa kita yakini itulah penyembahan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul. Karena para rasul mencontohkan itu dan kita mengikutinya. Sehingga kita tidak hanya terpaku atau tidak hanya dibatasi oleh apa yang tertulis saja. Sementara ada yang tidak detail diutarakan ataupun tidak detail dicatat dalam kitab suci. Inilah memang yang akhirnya membuat kita menjadi yang tadi sudah dikatakan oleh Bro Bobson ya, seolah dikerdilkan tadi kita itu karena kita dibatasi oleh apa yang hanya tertulis di dalam Alkitab. Sehingga memang kita menjadi ya terkungkung lagi kalau seandainya kita memang tetap pada istilah sola scriptura saja sementara. Karena kita dibatasi, kita sekarang mau menyembah, kita mau melaksanakan perintah Tuhan Yesus, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Kita melaksanakan perintah itu bagaimana caranya? Tidak ada detailnya dalam kitab suci. Nah, bersyukur kita memiliki tradisi suci yang diturunkan dari para rasul kepada para bapak apostolik dan para bapak gereja dan akhirnya kepada kita. Nah, inilah yang sering saya katakan bahwa begitu saja ada satu poin yang kita abaikan atau kita coba batasi dalam iman Kristiani yang dipraktekkan oleh jemaat purba, maka mau tidak mau konsekuensinya itu akan berefek domino. Kita akan mengabaikan ataupun mau tidak mau akan memangkas atau tidak lagi bisa menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus pada saat kita mulai meniadakan hal-hal ataupun membatasi hal-hal dalam iman kekristenan. Mungkin sementara itu, Bro. Terima kasih.